Tahun ini Online Scholarship Competition atau OSC dari Surya Edukasi Bangsa Foundation dan Medcom.id kembali digelar. Dan untuk meyakinkan Anda ikut ambil bagian dari kompetisi beasiswa nasional ini, Newsline akan menghadirkan sosok inspiratif yang memiliki karir cemerlang berkat kegigihan dan pendidikan yang mereka tempuh dalam segmen OSC Talks. Mau kuliah S1 dengan beasiswa sampai dengan lulus? Bantuan biaya hidup, program magang, hingga penyaluran ke dunia kerja. Hanya di Online Scholarship Competition, segera hadir di Agustus 2022. Dipersembahkan oleh, diselenggarakan oleh, didukung oleh. Bagi para scholarship hunter, kita membutuhkan suatu wadah yang dapat memberikan semua informasi terkait beasiswa dan bagaimana cara mendapatkannya. Dan untuk membahasnya kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Forum Beasiswa Indonesia, yakni Ketua Kongres Beasiswa Indonesia II, Bapak Habibin. Selamat siang. Pak Habibin, kita bisa mulai dari jelaskan dulu nih mengenai Forum Beasiswa Indonesia dan apa sih tujuannya? Oke, terima kasih Mbak Naila. Selamat siang. Terima kasih sudah mengundang kami di Metro TV siang ini. Oke, Kongres Beasiswa Indonesia II itu pada dasarnya adalah Kongres Nasional Tahunan yang diselenggarakan oleh Indonesian Scholarship Center atau ISC. Nah, tahun ini ISC menggandeng Paguyuban Diktiers. Nah, saya itu adalah perwakilan dari Paguyuban Diktiers, Perhimpunan Alumni Penerima Beasiswa Luar Negeri Dirjen Dikti, ya, sebagai ketua panitia. Dan dari Rumah Kepemimpinan sebagai sekretaris, Mas Akil namanya. Nah, Kongres Beasiswa ini mempertemukan para pengelola beasiswa dari semua instansi, baik lembaga pemerintah, luar negeri, perusahaan-perusahaan, dan yayasan. Untuk apa sih tujuannya? Untuk berdiskusi mengenai berbagai isu dan tantangan pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui program beasiswa untuk mencapai dampak yang lebih besar kepada kehidupan bangsa. Nah, tema dari KRI 2 kali ini itu adalah pemberdayaan alumni untuk Indonesia maju. Nah, ini mengapa kata kuncinya adalah alumni, nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, tapi tujuannya mungkin bisa saya rangkum, KRI 2 ini adalah untuk menyusun kolaborasi pengelola beasiswa bersama Ikatan Alumni Beasiswa. Kemudian membantu mempublikasikan kontribusi alumni beasiswa. Kemudian juga merumuskan koridor bersama pengelolaan alumni beasiswa yang baik gitu ya, dan saling berbagi ilmu dan pengalaman. Kegiatan ini nanti akan kita selenggarakan dalam 4 hari ya, mulai tanggal 19, 21, 20, 21 dan 23 Agustus 2022. Kegiatannya tadi banyak, salah satunya tadi ada OSC yang tadi sudah disampaikan di awal tadi. Kemudian nanti di hari pertama kita ada Stadium General, ada sharing best practice ya. Di Stadium General itu akan menghadirkan dari pemerintah, misalnya dari Puslapdik, dari LPDP, kemudian dari Basnas ya, dari duta besar yang mengkonfirmasi untuk hadir, misalnya dari UK, dari Australia, duta besar Indonesia untuk UK dan Australia. Baik, itu seputar rangkaian kegiatannya ya Pak Habibin. Jadi bisa Anda jelaskan kembali pentingnya suatu wadah ini untuk membangun komunikasi dari para penerima beasiswa. Ini seberapa penting sih untuk terus ada dan terus kemudian menjadi suatu wadah yang tepat begitu bagi penerima beasiswa? Oke, kalau kita kembali kepada besarnya investasi yang diberikan oleh lembaga pemberi beasiswa, baik itu pemerintah misalnya, investasi yang diberikan kepada satu orang untuk melanjutkan beasiswa, untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri dengan beasiswa itu sangat-sangat besar ya, sangat-sangat besar. Sehingga investasi tersebut tentu harus memberikan kontribusi balik kepada bangsa dan negara ya. Kita ingat kemarin ada beberapa, saya sempat lihat di trending di Twitter itu ya, ada orang yang mengkritisi lah penerima beasiswa yang tidak pulang ke Indonesia. Padahal sudah menggunakan dana negara untuk melanjutkan pendidikannya, dan dananya tidak sedikit ya, tidak sedikit. Sehingga perlu ada kontribusi balik, atau harus ya, bukan hanya perlu, wajib untuk memberikan kontribusi balik kepada negara dan bangsa Indonesia. Tetapi tentu saja supaya kontribusi itu lebih terorganisir, maka harus ada wadah yang mengorganisir itu. Dan selama ini wadah itu belum terorganisir dengan baik.
Nah, kami harapkan melalui Kongres Beasiswa Indonesia 2 ini itu bisa menjadi katalis, bisa menjadi wadah untuk mengumpulkan, untuk mendudukkan semua penerima para alumni beasiswa untuk lebih terorganisir dalam menata langkah ke depan dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan kontribusi balik kepada bangsa dan negara atas investasi yang sudah diterima. Jadi kongres ini memang penting untuk itu tadi mengorganisir langkah-langkah para alumni penerima alumni beasiswa. Terutama memperhatikan etika dan hati nurani dari para penerima beasiswa, kemudian untuk bisa berkontribusi bagi negaranya sendiri. Pak Habibin, lembaga apa saja sih yang terlibat dan berpartisipasi dalam Forum Beasiswa Indonesia? Oke, ada Puslabdik ya, Puslabdik karena Puslabdik itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, ada LPDP, ada CEO ada Paragon, ada Rumah Kepemimpinan yang Pasnas ya, banyak ya, ada dari Dompet Duafa ya dan sebagainya ya, banyak sekali alumni Chevening semua, IAB ya, pokoknya banyak yang terlibat. Saya bisa sebutkan satu persatu, tapi yang utama yang itu mungkin ya. Baik. Pak Habibin, tadi sudah banyak Anda menjelaskan tentang pentingnya suatu wadah ya untuk menjadi forum komunikasi antara penerima beasiswa. Nah, saat ini Anda bisa sampaikan lagi Pak Habibin pesan yang ingin disampaikan untuk para pencari beasiswa nih agar tidak menyerah begitu ya, dan yang sedang berjuang mendapatkan beasiswa, seperti apa yang ingin Anda sampaikan? Oke, bagi siswa-siswa Indonesia, baik mahasiswa Indonesia yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, tetap berjuang. Memang kompetisi untuk mendapatkan beasiswa itu juga tidak mudah, apalagi sekarang dengan semakin sedikitnya slot beasiswa bagi yang tersedia, membuat kompetisi itu semakin tinggi ya. Tapi tetap semangat, tetap percaya bahwa jika Anda pantas untuk mendapatkan itu, maka Anda akan mendapatkannya. Dan jangan lupa, ini yang paling utama, jangan lupa ya, ketika kita menerima kebaikan dari negara atau dari lembaga penerima beasiswa, jangan lupa nanti kembali untuk berkontribusi kepada bangsa dan kepada bangsa Indonesia. Saya pribadi ketika kuliah di luar negeri bukan tidak punya kesempatan untuk stay di sana ya. Misalnya banyaklah tawaran, banyak kesempatan untuk bisa memperpanjang stay di sana ya. Tetapi saya lebih memilih untuk kembali ke Indonesia untuk meneruskan bakti saya kepada bangsa dan negara melalui bidang saya ya, khususnya di bidang pendidikan. Karena saya adalah dosen di Universitas Negeri Malang. Baik, itu poin yang perlu digarisbawahi kembali untuk menjadi perhatian dari para penerima beasiswa tanah air, karena negara sudah memberikan investasi yang begitu tinggi untuk para penerima beasiswa ini. Terima kasih Ketua Kongres Beasiswa Indonesia 2, Bapak Habibin, sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini.